Suara Hati, Renungan hari ini, Jumat, 2 Mei 2025. Topik, bagaimana kita berdoa. Nas renungan hari ini, Matius 5 ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saat Tuhan Yesus mengajar para murid, kalau mau berdoa itu masuklah ke dalam kamar. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak melarang murid-murid untuk doa di depan umum. Saudaraku, Tuhan Yesus dengan jelas mengajari kita untuk berdoa itu, masuk dalam kamar dan menutup pintunya dengan rapat. Dengan berdoa kita di tempat yang tersembunyi, Tuhan akan melihat kita yang sedang berdoa di tempat yang tersembunyi. Pada saat itu, itulah perintah pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Lalu kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ini, zaman serba digital ini, apakah ada lagi yang dapat kita sembunyikan? Inilah tantangan yang kita hadapi di era digital saat ini, di mana media sosial telah terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rohani kita. Tidak mudah bagi kita untuk menetapkan batasan antara berbuat benar agar tidak dilihat orang lain, dengan berbuat benar agar dilihat oleh orang lain. Demikian pula kita yang menggunakan media sosial, apakah ada benarnya atau ada tidak benarnya bila kita berinteraksi kepada Tuhan melalui doa kita di media sosial. Dewasa ini banyak para hamba Tuhan melakukan pelayanan melalui media sosial, berdoa pun menggunakan channel media sosial. Inilah sisi gelap, social glory, kemuliaan sosial. Jadi perlu digarisbawahi, bahwa masalah ini berbeda dengan kewajiban kita sebagai orang percaya untuk membiarkan terang kita bercahaya. Tujuan pelayanan kita, bukanlah untuk dipamer. Dalam Matius 5 ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Konteksnya, kita diciptakan bukan untuk hidup secara individualis atau terasing, melainkan memberi dampak bagi sekitar, agar banyak orang memuliakan Bapa. Menurut logika kita, bagaimana kita dapat berdampak kalau kerohanian kita dilakukan secara tersembunyi atau tertutup? Kita sepatutnya sadar bahwa motivasi kita di dalam pelayanan bukan untuk dikoar-koarkan, melainkan harus komunikasi kepada Tuhan secara senyap harus diutamakan. Karena itu saudaraku, di dunia ini sudah sangat transparan, melalui media sosial mendorong kita untuk terus mempublikasikan tentang kehidupan kerohanian kita. Apabila kerohanian kita itu berdampak kepada orang lain, haruslah kita terlebih dahulu merenungkan dalam hati, apakah ada citra pribadi yang hendak dicapai? Atau apakah ada hendak kita hanya bertujuan memenuhi kebutuhan visual orang lain semata? Kalau hanya sifatnya pencitraan pribadi agar dilihat orang lain, ya. Stoplah berbuat salah walau itu tindakan yang dapat dibenarkan. Ingatlah, Bapa kita akan melihat yang tersembunyi, dan Ia akan membalasnya kepada kita. Kiranya nas ini juga mengingatkan kita untuk selalu berfokus pada upah kekal dibandingkan hanya menerima pujian manusia semata. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara kita yang tidak suka berdoa agar rajin berdoa. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga menemukan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita.